Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memegang sebuah pusaka kuno. Ya. Ini titipan dari seorang pasien, seorang margi, pasien rukyah, yang mana ini katanya adalah peninggalan leluhur. Ya, ini titipan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pusaka. Mungkin dari teman-teman atau perukyah, ya, itu mempunyai prinsip bahwa pusaka kuno itu bisa mendatangkan atau bisa mendatangkan khodam atau bisa mendatangkan sebuah penyakit non medis dalam tubuh manusia. Oke. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ini. Bahwa siapapun, ya, yang pertama, ya, yang perlu saya sampaikan yang pertama bahwa apapun yang ada di dunia ini sesuai dengan keyakinan kita, itu selain Allah pada hakikatnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Ada dua hal, manfaat dan madharat. Kadang seseorang perukyah itu selalu mengangkat satu sisi, yaitu madharatnya. Di sisi lain manfaatnya tidak begitu diangkat. Oke. Yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa orang perukyah, ya, banyak sekali, hampir semua perukyah itu mengatakan bahwa pusaka kuno, ya, ini bisa mendatangkan penyakit non medis atau gangguan non medis. Ini sebagian, tidak semuanya. Sebagian itu mengatakan bahwa sebagian banyak dari perukyah, praktisi rukyah itu mempunyai keyakinan bahwa pusaka-pusaka kuno itu bisa mendatangkan penyakit non medis atau bisa mendatangkan khodam pada tubuh manusia. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, ya, di sisi lain perukyah itu mendakwahkan bahwa hal-hal yang bersifat kebendaan atau pusaka-pusaka itu tidak bisa memberi manfaat. Ya, artinya tidak bisa memberi manfaat secara magic, ya, tidak bisa memberi manfaat secara supranaturalnya. Bahkan di sisi lain, mereka menyampaikan ini memberi madharat, yaitu bisa mendatangkan penyakit non medis atau bisa mendatangkan khodam pada tubuh manusia yang berupa jin. Yang ingin saya tanggapi, ya, sangat tidak adil ketika seorang perukyah mengatakan di sisi lain, ya, mengatakan bahwa ini tidak bisa memberi manfaat secara supranaturalnya atau secara gaibnya, ya, tidak memberi manfaat apapun, tapi masih meyakini memberi madharat. Apa bedanya? Di sisi lain mendakwahkan pada seseorang jauhi hal-hal yang bersifat seperti ini misalnya, karena tidak bisa memberi manfaat. Tapi di sisi lain dia itu menyampaikan bahwa hal-hal ini bisa memberi madharat. Dakwah apa semacam ini? Ya. Padahal, ya, kita meyakini bahwa sesuatu selain Allah dan lain sebagainya, sesuatu kebendaan selain Allah pada hakikatnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Tapi di sisi lain banyak perukyah, ya, ini mendakwahkan kebendaan ini tidak bisa memberi manfaat tapi bisa memberi madharat. Nah, ini ironis sekali. Jadi
saya simpulkan gini, kesimpulan saya, pendapat saya, bahwa hal-hal yang semacam ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Banyak orang ya yang mempunyai pusaka-pusaka semacam ini hanya sekedar untuk koleksi. Mereka tidak meyakini hal itu, malah disampaikan oleh peruqyah-peruqyah bahwa ini bisa memberi madharat. Allah ya, percuma dalam dakwahnya. Padahal orang-orang yang memiliki pusaka tidak, itu hampir semuanya tidak meyakini ya. Orang yang mempunyai pusaka-pusaka kuno ini kebanyakan, sebagian besar itu tidak meyakini adanya manfaat dan madharat. Artinya hal-hal yang semacam ini lemah. Bukti kelemahan benda-benda semacam ini ya, sehingga perlu diruat, perlu dibersihkan, perlu ini kan bukti bahwa ini kebendaan yang yang perlu dipelihara. Ketika perlu dipelihara, berarti ini bukan sesuatu yang mempunyai manfaat dan bukan sesuatu yang bisa memberi madharat. Koleksi hanya sebuah koleksi. Cuman ya, yang perlu didakwahkan sebenarnya ini bukan hanya satu sisinya, tapi dua sisinya. Ya, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Ya. Jangan-jangan seorang peruqyah itu hanya menyampaikan tidak bisa memberi manfaat tapi bisa memberi madharat, ya. Apa bedanya? Manfaat dan madharat itu kan hanya kebalikan saja. Ya. Mudah-mudahan ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaat madharat ya terdapat pada kebendaan ini tidak ada hubungannya. Misalnya toh ada ya orang yang terkena penyakit non medis ini pas kebetulan dia itu mempunyai benda-benda pusaka, saya pastikan itu ya bukan karena unsur benda pusakanya. Bukan karena unsur benda pusakanya. Tapi ketika seorang peruqyah meyakini bahwa penyakit ini karena benda-benda yang semacam ini, itulah etikat atau keyakinan seorang peruqyah itu yang perlu dibenahi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.